Halo Sobat Support. Ternyata, uang rakyat bisa menjadi racun bagi karir seorang pemimpin. Bahkan presiden yang paling berkuasa sekalipun akan tersungkur ketika kasus korupsinya mulai terungkap ke publik. Dari skandal pencucian uang hingga suap bernilai fantastis, berikut ini daftar 10 presiden dunia yang pernah ditangkap karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Siapa saja mereka? Yuk kita masuk ke daftarnya. Park Geun-hye. Di urutan ke-10, kita terbang ke negeri Ginseng, Korea Selatan, untuk melihat kejatuhan tragis Park Geun-hye, presiden wanita pertama di sana yang nasibnya berakhir di balik jeruji besi. Kisahnya benar-benar seperti drama Korea di dunia nyata, di mana terungkap bahwa Park ternyata berada di bawah pengaruh seorang teman dekatnya, Choi Sun-sil, yang bertindak layaknya dukun politik tanpa jabatan resmi. Skandal ini mulai terungkap pada tahun 2016 oleh media dan penyelidikan jurnalis Korea Selatan, saat Park Geun-hye masih menjabat sebagai presiden. Dan ketika publik mengetahui bahwa Park membiarkan temannya Choi mengakses dokumen rahasia negara, serta membantu memeras perusahaan-perusahaan raksasa seperti Samsung dan Lotte demi kepentingan pribadi, jutaan warga Korea Selatan turun ke jalan melakukan aksi lilin besar-besaran selama berbulan-bulan. Mereka menuntut keadilan dan mundurnya sang presiden. Tekanan publik yang sangat besar akhirnya membuat parlemen memutuskan untuk memakzulkan Park, dan pada Maret 2017 ia resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kejaksaan. Yang membuat ini semakin menyedihkan, Park adalah putri dari mantan presiden legendaris Park Chung-hee, sosok yang pernah membawa Korea Selatan bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun ia justru harus menerima vonis 24 tahun penjara, sebelum akhirnya mendapatkan pengampunan pada akhir Desember 2021 karena alasan kesehatan. Kasus ini membuktikan bahwa ketika rakyat mulai dikhianati, bahkan sejarah, nama besar, dan kekuasaan, tidak lagi bisa melindungi seseorang dari hukum. Luiz Inácio Lula da Silva. Di urutan ke-9, kita menuju ke Brasil untuk melihat salah satu kisah jatuh dan bangkit paling dramatis dalam dunia politik modern. Luiz Inácio Lula da Silva pernah menjabat sebagai presiden Brasil dari tahun 2003 hingga 2010, dan dikenal sebagai sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Namun bertahun-tahun setelah lengser dari jabatannya, namanya terseret dalam skandal korupsi besar yang dikenal sebagai Operation Car Wash atau Lava Jato, sebuah penyelidikan besar yang membongkar jaringan suap antara pejabat pemerintah dan perusahaan raksasa. Pada tahun 2017, Lula dinyatakan bersalah karena menerima suap berupa apartemen mewah di tepi pantai dari perusahaan konstruksi sebagai imbalan atas proyek pemerintah. Dan pada April 2018, ia resmi ditangkap dan mulai menjalani hukuman penjara. Penangkapannya memicu reaksi besar, para pendukungnya turun ke jalan, mencoba menghalangi aparat, karena mereka percaya Lula adalah korban politik. Ia pun mendekam selama lebih dari 500 hari di balik jeruji besi. Namun kisah ini belum berakhir. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung Brasil membatalkan seluruh vonisnya, karena adanya masalah dalam proses hukum. Lula pun dibebaskan. Dan yang paling mengejutkan, pada tahun 2022, ia kembali mencalonkan diri, dan berhasil terpilih kembali sebagai presiden Brasil hingga tahun 2027. Dari seorang mantan presiden, menjadi narapidana, lalu kembali ke kursi kekuasaan. Sebuah kisah yang membuktikan, bahwa dalam politik, kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Jacob Zuma. Di nomor 8, kita melihat drama dari benua Afrika, tepatnya kisah Jacob Zuma yang penangkapannya pada tahun 2021 memicu kerusuhan dan penjarahan massal di Afrika Selatan. Jacob Zuma sendiri pernah menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dari tahun 2009 hingga 2018. Namun sejak sekitar tahun 2016, namanya mulai terseret dalam berbagai tuduhan korupsi besar yang perlahan terbongkar ke publik. Zuma dituduh melakukan penculikan negara atau state capture,
di mana ia diduga membiarkan sebuah keluarga pengusaha kaya mengatur pengangkatan menteri dan menguras uang negara demi bisnis mereka. Penangkapan ini tidak terjadi dengan mudah, karena Zuma terus mangkir dari panggilan pengadilan dengan berbagai alasan kesehatan hingga akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman penjara karena penghinaan terhadap hukum. Saat ia menyerahkan diri ke penjara Estort, situasi negara pecah menjadi kekacauan total karena pendukungnya merasa sang pemimpin dikhianati oleh sistem. Di balik karismanya sebagai pejuang anti-apartheid, masa kepemimpinan Zuma justru meninggalkan luka dalam berupa hutang negara yang membengkak dan infrastruktur yang hancur akibat praktik korupsi sistematis. Otto Pérez Molina. Selanjutnya, kita beralih ke Guatemala, kisah kejatuhan Otto Pérez Molina yang terjadi hanya beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir. Ia terjerat dalam skandal korupsi besar yang dikenal sebagai La Linea, sebuah jaringan ilegal di mana para importir menyuap pejabat agar bisa membayar pajak jauh lebih rendah dari seharusnya. Skema ini merugikan negara dalam jumlah besar, sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Kasus ini memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh negeri. Ribuan warga turun ke jalan setiap hari, menuntut sang presiden mundur dan diadili. Tekanan publik akhirnya memaksa Kongres mencabut kekebalan hukumnya. Dan hanya beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir, Otto Pérez Molina resmi mengundurkan diri. Tak lama setelah itu, ia langsung ditangkap. Yang membuat kasus ini terasa begitu dramatis, adalah saat ia duduk di ruang sidang sebagai seorang terdakwa. Di hadapan publik, rekaman percakapan telepon diputar, mengungkap dugaan keterlibatannya dalam jaringan korupsi tersebut. Setelah proses hukum yang panjang, pada tahun 2022, ia akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara atas kasus korupsi dan penipuan negara. Dari seorang presiden, menjadi tahanan di akhir masa jabatannya sendiri. Ollanta Humala. Peru menjadi salah satu negara dengan catatan skandal politik yang cukup panjang, dan Ollanta Humala adalah salah satu nama di dalamnya. Humala sendiri pernah menjabat sebagai Presiden Peru dari tahun 2011 hingga 2016. Sebelum akhirnya terseret dalam pusaran kasus korupsi yang mengguncang kawasan Amerika Latin. Pada tahun 2017, Humala bersama istrinya, Nadine Heredia, ditangkap atas dugaan menerima dana kampanye ilegal sebesar $3 juta. Dana tersebut diduga berasal dari Odebrecht, sebuah perusahaan konstruksi raksasa yang terseret dalam skandal suap besar di berbagai negara Amerika Latin. Penangkapan pasangan ini langsung menjadi sorotan publik, karena keduanya dikenal sebagai figur kuat dalam politik Peru. Namun kasus ini tidak berhenti di situ. Penyelidikan terhadap aliran dana tersebut justru membuka skandal yang lebih luas, yang kemudian menyeret sejumlah tokoh politik lain, termasuk mantan presiden Peru lainnya. Selama proses hukum berjalan, Humala harus menjalani masa penahanan, menunggu keputusan pengadilan atas tuduhan yang menimpanya. Sebuah kisah yang kembali menunjukkan bahwa di balik janji politik dan kekuasaan, selalu ada risiko besar yang menunggu. Ricardo Martinelli. Di peringkat kelima, ada kisah pelarian internasional dari mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli, yang ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat sebelum akhirnya diekstradisi kembali ke negaranya. Martinelli dituduh menggunakan dana negara untuk membeli sistem mata-mata canggih guna menyadap lawan politik, hakim, hingga jurnalis secara ilegal, sebuah tindakan yang sangat merusak demokrasi. Tidak hanya itu, ia juga dituduh melakukan korupsi besar-besaran dalam berbagai proyek infrastruktur yang merugikan negara jutaan dolar. Setelah masa jabatannya habis, ia melarikan diri ke Miami dan hidup mewah di sana, menyangka bahwa ia aman dari jangkauan hukum Panama. Namun, berkat kerja sama internasional, ia berhasil diringkus dan dipulangkan dalam kondisi tangan terborgol, yang menjadi simbol kemenangan bagi rakyat Panama yang sudah lama mendambakan keadilan atas kesewenang-wenangan sang penguasa. Najib Razak. Meski jabatannya sebagai Perdana Menteri, kasus Najib Razak adalah salah satu skandal korupsi paling menggemparkan di Asia Tenggara, bahkan dunia.
Nama Najib terseret dalam pusaran skandal 1MDB, sebuah lembaga investasi negara yang seharusnya menyejahterakan rakyat Malaysia, namun justru diduga dirampok hingga triliunan rupiah. Dunia dibuat terbelalak saat kepolisian Malaysia melakukan penggeledahan di apartemen mewahnya. Hasilnya, petugas menyita ratusan tas Hermes Birkin, perhiasan berlian, hingga uang tunai dalam puluhan mata uang asing yang total nilainya mencapai angka fantastis, yakni sekitar 4 triliun rupiah. Selain itu, gaya hidup mewah sang istrinya, Rosmah Mansor, juga menjadi sorotan tajam dan menambah kemarahan publik Malaysia. Meski awalnya Najib membantah dan menyebut uang tersebut adalah sumbangan dari Pangeran Arab, hakim berkata lain. Di tahun 2022, setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan, Najib resmi dijebloskan ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara. Elias Antonio Sacha. Di urutan ketiga, kita kembali ke Amerika Tengah, tepatnya di El Salvador, untuk melihat jatuhnya Elias Antonio Sacha. Kisahnya adalah peringatan keras bahwa sistem hukum bisa sangat mematikan bagi penguasa yang nekat bermain api dengan uang rakyat. Sacha, yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2009, awalnya dikenal sebagai tokoh karismatik. Namun, tabir gelapnya terungkap saat ia dituduh menggelapkan dana negara dalam jumlah yang fantastis, yakni lebih dari 300 juta dolar atau setara dengan 4,7 triliun rupiah. Uang sebanyak itu ia alihkan ke rekening pribadi dan perusahaan miliknya melalui jaringan pencucian uang yang sangat rapi. Momen paling mengejutkan terjadi pada tahun 2018 di ruang sidang. Demi menghindari hukuman maksimal, Sacha melakukan tindakan yang jarang dilakukan pemimpin dunia. Ia mengakui semua dosa korupsinya secara belak-belakan. Ia mengaku telah menyalahgunakan dana publik untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Kisah Sacha menjadi bukti nyata bahwa pengakuan di depan hukum adalah satu-satunya jalan terakhir saat keserakahan telah membentur dinding keadilan. Nicolas Sarkozy. Di posisi kedua, kita terbang ke Eropa untuk melihat jatuhnya salah satu politisi paling berpengaruh di dunia, Nicolas Sarkozy. Ini adalah sejarah kelam bagi Prancis, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang mantan presiden benar-benar dijatuhi hukuman penjara karena kasus korupsi. Sarkozy, yang menjabat dari tahun 2007 hingga 2012, terjerat dalam skandal yang sangat memalukan. Pada tahun 2021, pengadilan menyatakan ia bersalah karena mencoba menyuap seorang hakim senior untuk mendapatkan informasi rahasia mengenai penyelidikan dana kampanyenya. Tidak hanya itu, ia juga dituduh melakukan perdagangan pengaruh, sebuah tindakan di mana kekuasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Yang membuat kasus ini begitu dramatis adalah citra Sarkozy yang dulunya dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa di panggung dunia. Namun, semua itu runtuh seketika saat hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Meskipun ia sempat melakukan berbagai upaya banding, publik dunia sudah terlanjur melihat sosok singa Prancis ini tertunduk lesu menghadapi tuntutan hukum. Kisah Sarkozy menjadi pesan yang sangat jelas, di negara semaju Prancis sekalipun, hukum tidak pernah tidur, dan tidak ada tahta yang terlalu tinggi untuk disentuh oleh keadilan. Nicolas Maduro. Donald Trump con Venezuela. No. Dan di posisi puncak, kita sampai pada salah satu kasus paling kontroversial dan mengguncang dunia, yaitu jatuhnya Nicolas Maduro. Maduro sendiri menjabat sebagai presiden Venezuela sejak 2013. Dan selama bertahun-tahun memimpin negara yang dilanda krisis ekonomi dan politik berkepanjangan. Namun berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, kejatuhan Maduro bukan hanya urusan dalam negeri. Pada awal tahun 2026, dunia dikejutkan dengan operasi besar yang melibatkan Amerika Serikat, yang akhirnya berujung pada penangkapan sang presiden. Maduro didakwa atas tuduhan yang sangat berat, mulai dari korupsi dana negara, hingga keterlibatan dalam jaringan narkotika internasional. Ia bahkan dituduh terkait dengan organisasi yang dikenal sebagai Cartel de los Soles yang diduga memfasilitasi pengiriman narkoba dalam skala besar ke berbagai negara. Penangkapan ini menjadi sangat kontroversial,
karena melibatkan kekuatan asing terhadap seorang kepala negara yang masih berkuasa saat itu. Dari seorang pemimpin yang mengendalikan negara dengan tangan besi, Maduro kini harus menghadapi proses hukum di luar negerinya sendiri. Sebuah kejatuhan yang bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga simbol dari tekanan asing terhadap pemimpin yang dianggap melanggar hukum internasional. Nah Sobat Support, itulah tadi deretan para pemimpin dunia yang harus merasakan pahitnya kehilangan segalanya karena terjebak dalam lubang hitam korupsi. Menurut kalian, apakah hukuman penjara sudah cukup untuk membayar penderitaan rakyat yang uangnya dicuri oleh para pemimpin ini? Atau justru ada pemimpin lain yang kalian rasa seharusnya juga ada dalam daftar ini namun masih bebas berkeliaran? Tuliskan pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.